little bit of whiskey for Jaden there. There you go. Got big all the night. She's hitting all the legs. She sees the vision rolling. Couple line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola. She gets up the differences. Halo Ergomed, selamat datang di Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi 2026. Pada video kali ini, kita akan melangsungkan modul 3, Yakni Biomekanika dan Manual Handling. Perkenalkan, aku Elva, Dan aku Gisa yang akan menemani kalian selama modul 3 ini. di mana pada praktikum kali ini kalian akan melaksanakan aktivitas pemindahan beban secara manual seperti para pekerja pada umumnya, di mana kalian akan belajar juga bagaimana aktivitas pemindahan beban dapat dianalisis dari sisi postur kerja, biomekanika tubuh, aspek manual handling, dan resiko ergonomi. Di mana pada modul ini praktikum dilakukan secara berpasangan, di mana setiap pasangan akan diberikan tugas secara bergantian. Pada praktikum kali ini terdapat 2 pos, Yakni pada pos pertama terkait manual handling. di mana yang pos kedua mengenai biomekanika. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai karena prosedur praktikum, pengolahan data, dan tugas pendahuluan akan dibahas lebih lanjut. Alat-alat yang diperlukan pada praktikum modul 3 biomekanika dan manual handling ini, yang pertama ada lembar pengamatan, yang kedua ada alat tulis, yang ketiga ada beban kerja, yang keempat ada meteran, dan yang terakhir ada stopwatch. Pada pos pertama, yakni manual handling, praktikan pertama bertugas sebagai operator, di mana tugas dari operator sendiri adalah melakukan pemindahan dan pengangkatan beban secara manual. Sedangkan pada praktikan kedua berperan untuk mencatat data pengamatan pada lembar pengamatan. Nah, pertama, praktikan 2 berdiri pada titik yang telah ditentukan oleh asisten laboratorium. Pada posisi ini, praktikan tidak melakukan perpindahan jarak horizontal. Kemudian, beban diletakkan pada titik awal dan praktikan melakukan pengukuran jarak vertikal yang dicatat sebagai V-origin. Kemudian, beban diangkat dan dipindahkan ke titik tujuan dan jarak vertikal tersebut dicatat sebagai V-destination. Dari kedua nilai ini, praktikan menentukan vertical distance, yaitu selisih antara V-destination dan V-origin. Nah, pada praktikum ini, sudut asimetri ditetapkan sebesar 0 derajat karena selama proses pengangkatan tidak terjadi perubahan sudut tubuh. Setelah seluruh pengukuran dilakukan, praktikan 2 melakukan pengangkatan beban secara berulang dari titik origin ke destination dan sebaliknya. Di saat yang sama, praktikan 1 menghitung jumlah pengangkatan dalam 1 menit menggunakan stopwatch. Nah, data ini dicatat sebagai frequency rate dengan durasi aktivitas selama 1 jam. Selain itu, praktikan juga menentukan objek coupling yang akan memengaruhi hasil perhitungan NIOSH. Setelah seluruh aktivitas selesai, praktikan mengisi kuesioner Nordic Body Map atau NBM untuk mengetahui tingkat keluhan yang dirasakan selama proses manual handling. Hasil kuesioner ini kemudian direkapitulasi. Kananmu tingkat kesakitannya berapa? 3. Lehermu tingkat kesakitannya berapa? 1. Tangan kirimu tingkat kesakitannya berapa? 2. Pada fase kedua biomekanika, praktikan kedua berperan sebagai operator, di mana tugas dari operator sendiri adalah melakukan aktivitas pemindahan beban. Sedangkan praktikan pertama bertugas untuk mendokumentasikan aktivitas tersebut agar postur kerja dapat dianalisis lebih lanjut. Di pos ini, praktikan 2 akan melakukan pengangkatan dan perpindahan beban dengan mengikuti pola huruf L sesuai dengan skenario praktikum. Setelah proses perpindahan selesai, beban diletakkan pada posisi yang telah ditentukan dan praktikan 2 diam sejenak.
Lalu, praktikan 1, lakukan dokumentasi berupa video untuk analisis postur kerja menggunakan aplikasi Hapolea. Sekaligus, lakukan analisis menggunakan metode OWASP, RULA, dan REBA pada lembar pengamatan. Oke Ergomates, di sini aku bakal ngejelasin terkait pengolahan data modul 3 yakni biomekanika dan manual handling. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan terkait manual handling dengan menggunakan metode yang paling sering digunakan di dalam ergonomi yakni Navier-Lifting Equation. Nah, di dalam Navier-Lifting Equation ini dipakai buat menghitung apakah aktivitas pengangkatan beban sudah termasuk dalam kategori aman atau termasuk dalam kategori berisiko. Nah, nantinya di Navier-Lifting Equation ini kalian akan memperoleh dua nilai, yakni yang pertama nilai terkait RWL atau Recommended Weight Limit, yakni nilai terkait batas beban yang direkomendasikan untuk dilakukan pengangkatan beban. Lalu yang kedua, yakni terdapat nilai LI atau Lifting Index, yakni nilai terkait tingkat risiko pengangkatan. Nantinya, nilai LI ini akan kalian analisis lebih lanjut. Tapi di video ini aku fokus menghitung Navier-Lifting Equation hanya pada bagian origin saja, yaitu posisi awal saat barang mulai diangkat. Kenapa? Karena di banyak aktivitas manual handling, origin biasanya jadi titik paling beresiko. Nah, selain itu, di beberapa pekerjaan juga, proses peletakan barang di destination itu nggak selalu butuh posisi yang perfect atau memiliki tingkat presisi yang tinggi. Yang penting barangnya sudah sampai dan aman. Sedangkan di origin, pekerja harus mengangkat beban dari kondisi diam. Dan itu yang paling menentukan tingkat risikonya. Jadi, perhitungan di origin ini bisa dipakai sebagai screening awal untuk melihat apakah aktivitas pengangkatan beban masih aman atau perlu dilakukan perbaikan. Nah, langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yakni yang pertama, kalian harus menginputkan data yang ada di lembar pengamatan kalian ya, yang kalian sudah peroleh pada saat praktikum di laboratorium. Nah, di mana pada tabel ini terdapat data objek weight. Ini diisi dengan berat beban yang kalian angkat di laboratorium. Lalu selanjutnya ini ada hand location. Nah, di mana di sini itu terdapat origin dan ada destination. Di sini terdapat H yang berarti horizontal dan V yang berarti vertikal. Nah, untuk nilai horizontal origin ini diperoleh pada saat posisi kalian sebelum melakukan pengangkatan beban dan diukur secara horizontal. Sedangkan destination ini diukur setelah kalian melakukan pengangkatan beban. Lalu untuk V origin ini merupakan jarak vertikal dari si bebannya ini sebelum dilakukan pengangkatan, dan V destination ini merupakan jarak vertikal dari beban setelah dilakukan pengangkatan. Sedangkan untuk nilai vertical distance-nya ini atau D, itu merupakan selisih antara V destination dengan V origin. Lalu untuk asymmetric angle-nya ini merupakan sudut asimetri dari tubuh operator. Nah, untuk penentuan asymmetric angle-nya ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh asisten laboratorium yang sedang bertugas di laboratorium. Nah, untuk frekuensi rate-nya ini dihitung seberapa banyak pengangkatan yang dilakukan oleh operator dalam 1 menit. Lalu untuk durasinya itu menggunakan durasi selama 1 jam. Untuk objek coupling ini, kita bisa menentukan dengan cara melihat gambar ini. Nah, sebelumnya di objek coupling ini terdapat 3 kategori, yakni baik, sedang, dan jelek. Nah, di sini aku juga mempunyai contoh dari setiap kategori, yakni ada good kategori, yakni keranjang dengan memiliki pegangan, dan di sini ada fair kategori, di mana di sini terdapat box tanpa pegangan, dan di sini ada kategori jelek atau poor kategori, di mana di sini merupakan bata. Kenapa bata ini termasuk dalam kategori jelek? Karena selain dia tidak mempunyai pegangan, permukaan dia juga tidak halus. Karena di sini kita menggunakan kardus atau box, jadi untuk objek couplingnya kita tulis sebagai fair. Nah, langkah selanjutnya, kalian itu harus bikin tabel seperti ini. Namun, yang pertama, kita akan melakukan perhitungan multiplier. Nah, di mana perhitungan multiplier ini memudahkan kalian dalam melakukan perhitungan RWL nantinya. Nah, di perhitungan multiplier ini, kalian harus menentukan nilai LC, HM, VM, DM, AM, FM, dan CM terlebih dahulu.
di mana nilai LC ini atau load constant itu merupakan 23 kilogram. Karena nilai ini merupakan ketentuan dari sananya, jadi langsung aja diinputkan 23 kilogram. Lalu selanjutnya ada nilai HM atau horizontal multiplier. Di sini kita bisa menggunakan rumus HM sama dengan 25 per H, di mana 25 ini merupakan ketentuan dari sana. Jadi kita bisa inputkan sama dengan 25 dibagi dengan H origin, karena tadi sudah dijelaskan kalau kita hanya menghitung manual handling dengan menggunakan Navier Lifting Equation pada bagian origin aja. Lalu enter. Lalu kemudian untuk nilai VM atau vertical multiplier ini bisa dilakukan dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita langsung inputkan saja sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 0,003 lalu dikalikan dengan ABS lalu kita klik nilai V origin ini lalu tutup kurung sebelum tutup kurung dikurangi dulu dengan 75 lalu tutup kurung lagi dan enter. Lalu kemudian untuk nilai DM ini atau distance multiplier, kita bisa menggunakan rumus ini. Kita inputkan saja sama dengan 0,82 ditambah dalam kurung 4,5 dibagi dengan nilai D, yakni 64, lalu tutup kurung, enter. Lalu selanjutnya, untuk menentukan nilai AM atau asymmetric multiplier ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi kita inputkan saja sama dengan 1 dikurangi 0,0032, lalu dikalikan dengan nilai A. Lalu enter. Lalu kemudian untuk menentukan nilai FM atau frekuensi multiplier, kita bisa memanfaatkan tabel ini. Untuk menentukan nilai FM, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa lama kerja untuk dilakukan pengangkatan. Karena kita menggunakan durasi selama 1 jam, jadi kita hanya fokus pada kolom ini ya, yakni kurang dari sama dengan 1 jam. Lalu kemudian kita menentukan untuk nilai V-nya kita berapa. Karena di sini untuk V originnya ini 38, jadi kita akan menggunakan kolom yang sebelah sini saja, yakni V kurang dari 75. Lalu, kita menentukan terlebih dahulu nilai frekuensi. Berdasarkan lembar pengamatan, untuk nilai frekuensi yakni 3. Jadi, kita harus mencari titik pertemuan antara kolom ini dengan baris ini, sehingga diperoleh titik pertemuannya di 0,88. Lalu kita bisa highlight, dan kita bisa masukkan di nilai FF ini, yakni 0,88. Lalu kemudian untuk menentukan nilai CM ini, kita bisa memanfaatkan tabel ini. Karena kita tadi sudah mengetahui bahwa objek coupling kita itu merupakan tipe yang kedua, yakni fair kategori. Lalu untuk nilai V-nya yang kita gunakan yakni kurang dari 75, maka kita harus mencari titik perpotongan antara kolom ini dengan baris ini, sehingga diperoleh titik perpotongannya yakni sebesar 0,95 dan kita bisa highlight dan kita bisa inputkan di sini untuk nilainya. Setelah kita menentukan nilai multiplier ini, maka langkah selanjutnya kita bisa menghitung nilai RWL, di mana untuk rumus RWL ini merupakan perkalian dari LC, HM, VM, DM, AM, FM, dan juga CM. Kita bisa langsung inputkan sama dengan nilai dari LC dikalikan dengan nilai dari HM, lalu dikalikan dengan nilai dari VM, lalu dikalikan dengan
nilai dari DM, lalu dikalikan dengan nilai dari AM, lalu dikalikan dengan nilai dari MM, lalu dikalikan dengan nilai dari CM, kemudian enter. Sehingga diperoleh nilai RWL sebesar 6,418, di mana nilai ini merupakan batas beban yang direkomendasikan untuk dilakukan pengangkatan. Lalu selanjutnya akan dilakukan perhitungan lifting index, di mana untuk rumus lifting index sendiri itu yakni merupakan pembagian antara beban yang diangkat dengan nilai RWL. Jadi bisa langsung kita masukkan beban yang diangkat dibagi dengan nilai RWL, lalu enter. Sehingga diperoleh nilai lifting index sebesar 0,467. Mana nilai ini akan kalian analisis lebih lanjut, apakah dia termasuk dalam kategori low risk, medium risk, dan high risk. Oke, selanjutnya di sini aku akan ngejelasin terkait pengolahan data dari skor kuesioner NBM. Jadi di sini kalian harus bikin tabel seperti ini. Dan ini merupakan data total skor NBM. Jadi beda dengan data yang ada di lembar pengamatan kalian. Karena ini merupakan skor secara keseluruhan. Nah, untuk proses gimana cara mendapatkan nilai skor kuesioner NBM ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh asisten laboratorium yang sedang bertugas di laboratorium. Kita akan membuat sebuah grafik dari skor NBM ini dengan cara kita blok kedua kolom ini kolom lokasi dan kolom skor. Lalu kemudian kita ke insert, lalu kita pilih yang insert column or bar chart ini, lalu pilih yang 3D bar pada pilihan pertama. Karena di sini untuk semua lokasi itu belum kelihatan, jadi kita bisa perbesar grafiknya. Nah, ini masih kurang. Setelah itu, kalian bisa melakukan analisis dari grafik ini, seperti pada lokasi tubuh mana yang memiliki skor NBM yang paling tinggi. Halo ergomis, di video ini aku akan menjelaskan cara mengisi worksheet Reba dan sedikit mengenai Rula dengan runtut sesuai dengan urutan yang ada di lembar kerja, serta cara menentukan sudut postur kerja menggunakan aplikasi Angle Meter. Pada metode Reba dan Rula ini yang dibutuhkan bukan hanya sudut yang presisi, tetapi klasifikasi sudut ke dalam rentang yang tersedia pada worksheet. Aplikasi Anglometer itu hanya digunakan sebagai alat bantu visual untuk membantu kita menentukan suatu postur kerja masuk kategori sudut yang tertera pada worksheet. Berikut tutorialnya. Setelah membuka aplikasi Anglometer, kalian klik icon gambar di kiri bawah dan masukkan gambar postur kerja yang kalian peroleh pada saat praktikum nanti. Setelah itu, klik icon plus pada kanan atas. Lalu di sini aku akan contohkan pada bagian neck ya. Dimana untuk neck, tempatkan poros pada bahu. Lalu tarik garis pertama ke atas sejajar dengan poros. Lalu tarik garis kedua ke arah telinga. Setelah itu, klik icon download pada kiri bawah, lalu klik simpan sebagai gambar, dan gambar akan tersimpan pada galeri agar dapat dianalisis lebih lanjut. Baik, kita kembali ke worksheet. Worksheet Reba terdiri dari grup A, grup B, dan table C serta activity score. Dimana untuk grup A, neck, trunk, dan leg. Dimana untuk grup B ada upper arm, lower arm, dan wrist. Serta table C dan activity score itu untuk memperoleh skor akhir. Pengisian itu harus berurutan karena skor di satu bagian itu akan digunakan di bagian berikutnya. Lalu kita connect.
Di mana untuk yang pertama itu adalah neck. Nah, pada worksheet ini, jika sudut postur tubuh bagian neck sebesar 0 sampai 20 derajat, itu akan mendapatkan skor 1. Jika postur tubuh bagian neck menunjukkan adanya fleksi atau menunduk lebih dari 20 derajat, itu mendapatkan skor 2. Dan yang terakhir, jika postur tubuh bagian neck menunjukkan adanya ekstensi atau mendongak, mendapatkan skor 2. Setelah itu perhatikan apakah leher atau neck itu berputar ke kiri atau ke kanan, atau di sini tulisannya twisted. Lalu apakah leher itu miring ke samping atau side bending ini? Jika iya, tambahkan skor 1 sesuai worksheet. Pada gambar di samping, itu dapat diketahui bahwa postur kerja bagian neck itu menunjukkan adanya fleksi atau menunduk dengan sudut lebih dari 20 derajat, yakni sekitar 23 derajat. Oleh karena itu, mendapatkan skor plus 2. Setelah itu, perhatikan apakah pada saat melakukan pekerjaan, bagian postur tubuh tersebut berputar ke kiri, ke kanan, atau miring ke samping. Karena tidak keduanya, maka skor tadi tidak perlu ditambahkan plus 1. Jadi langsung aja ditulis plus 2. Atau 2. Lalu kita ke trunk, di mana cara mengukur sudut pada trunk untuk angle meternya itu yang pertama itu tempatkan poros pada pinggul, lalu tarik garis pertama vertikal ke atas sejajar dengan poros, yang ketiga tarik garis kedua dari poros ke bahu. Lalu untuk worksheet-nya, jika postur tubuh bagian trunk itu memiliki sudut 0 derajat atau tegak, itu mendapatkan skor 1. Jika postur tubuh bagian trunk menunjukkan adanya ekstensi atau mendongak, mendapatkan skor 2. Jika postur tubuh bagian trunk menunjukkan adanya fleksi atau menunduk dengan skor 0 derajat sampai 20 derajat, itu mendapatkan skor 2. Jika postur trunk menunjukkan adanya fleksi menunduk dengan sudut 20 derajat sampai 60 derajat, itu mendapatkan skor 3. Dan yang terakhir, jika postur tubuh bagian trunk itu menunjukkan adanya fleksi menunduk dengan sudut lebih dari 60 derajat, mendapatkan skor 4. Setelah itu perhatikan apakah batang tubuh atau trunk itu berputar ke kanan ke kiri atau miring ke samping. Jika iya, maka tambahkan skor 1. Lalu untuk gambar di samping, itu diketahui bahwa postur kerja bagian trunk itu menunjukkan adanya fleksi, menunduk dengan sudut sekitar 18 derajat. Oleh karena itu, mendapatkan skor 2. Setelah itu, perhatikan apakah pada saat melakukan pekerjaan, bagian postur tersebut itu berputar ke kiri, ke kanan, atau miring ke samping. Karena tidak keduanya, maka skor tadi tidak perlu ditambahkan plus 1. Jadi langsung saja dituliskan 2. Sama seperti neck di atas. Lalu kita ke legs, di mana untuk leg itu tidak diperlukan pengukuran sudut. Yang dinilai adalah stabilitas posturnya. Nah, jika kedua kaki atau legs itu menopang tubuh dengan stabil, maka akan mendapatkan skor 1. Lalu jika bertumpu pada satu kaki, itu akan mendapatkan skor 2. Setelah itu perhatikan, legs itu akan ditambahkan 1 poin lagi jika lutut menekuk sebesar 30-60 derajat, lalu ditambah 2 jika lutut menekuk lebih dari 60 derajat. Lalu pada gambar di samping dapat diketahui bahwa kedua kaki atau legs menopang tubuh dengan stabil. Oleh karena itu mendapatkan skor 1. Setelah itu perhatikan apakah pada saat melakukan pekerjaan itu lutut itu menekuk dengan sudut 30-60 derajat atau lebih dari 60 derajat. Karena tidak keduanya, maka skor tadi tidak perlu ditambahkan. Jadi langsung saja ditulis 1. Lalu, skor dari neck, trunk, dan legs ini dikombinasikan menggunakan tabel A pada worksheet untuk memperoleh postur skor A, di mana kita harus menghitung tabel A untuk mendapatkan skor A di sini.
Dimana untuk cara menentukan skor A itu gampang ya teman-teman. Kita tinggal eh, lingkarin-lingkarin aja sesuai angka-angka yang kita dapat tadi. Dimana untuk snack itu kita peroleh 2, jadi kita lingkarin 2 di sini. Lalu untuk trunk itu kita dapat 2, jadi kita lingkarin 2 juga. Dan leg itu kita dapat 1, jadi kita lingkarin bagian 1 di sini. Jadi sesuaikan ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah neck sudah sesuai 2, terus ini legs juga sesuai, udah 1, diluruskan ini 1, dan trunk itu udah 2, kita tarik garis. Nah, kita ketemu di tengah sini. Nah, lalu kita lingkarin. Nah, jadi dapat diketahui untuk postur skor A itu sebesar 3. Nah, setelah itu kita menilai beban atau gaya kerja. Di mana ini ada beberapa kriteria. Jika beban kurang dari 5 kilo, maka akan mendapatkan skor 0. Jika beban itu 5 sampai 10 kilo, itu mendapatkan skor 1. Lalu yang terakhir, jika beban lebih dari 10 kilo, maka mendapatkan skor 2. Nah, setelah itu, karena pada praktikum itu bebannya itu sebanyak 5 kilo, jadi kita tulis langsung 1. Karena memang beban 5 kilo itu skornya 1. Nah, dari sini kita dapat menemukan skor A itu berapa. Skor A itu postur skor A ditambah force atau load score. Di mana untuk 3 tambah 1 itu sama dengan 4. Nah, kita keep dulu. Lalu kita lanjut ke sisi kanan worksheet. Yakni untuk yang pertama itu adalah ada upper arm, di mana cara mengukur sudut upper arm itu adalah tempatkan poros pada bahu. Lalu yang kedua, tarik garis pertama vertikal ke bawah sejajar dengan poros. Lalu yang ketiga, tarik garis kedua dari poros ke siku. Lalu pada worksheet, itu jika postur tubuh bagian upper arm itu memiliki sudut 0 derajat sampai 20 derajat, itu mendapatkan skor 1. Lalu, jika postur tubuh bagian upper arm itu menunjukkan adanya eksistensi, tangan ke arah ke belakang, dengan sudut 20 derajat, itu mendapatkan skor 2. Lalu, jika postur tubuh bagian upper arm itu memiliki sudut 20 derajat sampai 45 derajat, itu mendapatkan skor 2 juga. Dan yang selanjutnya, itu jika postur tubuh bagian upper arm itu memiliki sudut 45 derajat sampai 90 derajat, itu mendapatkan skor 3. Dan yang terakhir, jika postur tubuh bagian upper arm itu memiliki sudut sebesar 90 derajat, maka mendapatkan skor 4. Setelah itu kita perhatikan notes di bawahnya. Tambahkan 1 jika bahu itu terangkat. Lalu tambahkan satu lagi jika lengan itu dijulurkan ke samping. Setelah itu dikurangin 1 jika lengan itu disangga atau pekerja itu sedang bersandar. Nah, pada gambar di samping itu dapat diketahui bahwa postur kerja bagian upper arm ini memiliki sudut sekitar 43 derajat. Oleh karena itu, mendapatkan skor plus 2. Setelah itu, perhatikan apakah bahu itu terangkat, lengan itu ke samping, lengan disangga, atau pekerja sedang bersandar pada saat melakukan pekerjaan. Karena tidak semuanya, maka skor tadi itu tidak perlu ditambahkan atau dikurangi dengan 1. Jadi langsung aja ditulis plus 2 atau 2. Sama aja ya teman-teman. Plus 2 atau 2 itu sama aja. Setelah mengukur sudut lower arm itu adalah yang pertama, tempatkan poros pada siku.
Lalu yang kedua, tarik garis pertama vertikal ke bawah sejajar dengan poros. Lalu yang terakhir, tarik garis kedua dari poros ke pergelangan tangan. Lalu pada worksheet, jika postur tubuh bagian lower arm itu memiliki sudut 60 sampai 100 derajat, itu mendapatkan skor 1. Lalu yang kedua, jika postur tubuh bagian lower arm itu memiliki sudut kurang dari 60 derajat atau lebih dari 100 derajat, itu mendapatkan skor 2. Lalu, pada gambar di samping dapat diketahui bahwa postur kerja bagian lower arm itu memiliki sudut sekitar 71 derajat. Oleh karena itu, mendapatkan skor 1. Di sini tidak ada notes apa-apa, jadi tidak perlu dipertimbangkan notes lainnya gitu. Jadi kita langsung eh, berpacu dengan kedua ini. Jadi karena eh, sudutnya 71 derajat, jadi kita tulis plus 1 aja. Atau 1. Cara mengukur sudut wrist adalah yang pertama, tempatkan poros pada siku. Lalu yang kedua, tarik garis pertama horizontal sejajar dengan poros hingga ke jari tengah. Lalu yang ketiga, tarik garis kedua dari poros ke pergelangan tangan. Lalu pada worksheet, jika postur tubuh bagian wrist itu memiliki sudut 0 derajat sampai 15 derajat, itu mendapatkan skor 1. Lalu jika postur tubuh bagian wrist itu memiliki sudut kurang lebih dari 15 derajat, baik ke atas ataupun ke bawah, itu mendapatkan skor 2. Lalu di sini ada notes, jika pergelangan miring ke kanan ataupun ke kiri, itu tambahkan plus 1. Nah, pada gambar di samping, itu dapat diketahui bahwa postur kerja bagian wrist itu memiliki sudut sekitar 11 derajat. Oleh karena itu, mendapatkan skor plus 1. Setelah itu, pada saat melakukan pekerjaan postur kerja bagian wrist itu miring ke kiri. Jadi, posisi tangannya itu seperti berjabatan tangan atau handshake. Oleh karena itu, perlu penambahan 1 pada skor. Jadi, untuk wrist score itu sebesar 2. Karena 1 di karena 1 ditambah 1. Jadi 2. Nah, kita sudah pada fase menghitung tabel B. Jadi kita hitung satu-satu untuk menemukan postur skor B-nya. Caranya tetap sama ya teman-teman. Yang pertama mungkin bisa kita mulai dari upper arm. Upper armnya itu tadi skornya 2. Jadi kita lingkarin di sini bagian upper arm itu 2. Lalu locate lower arm-nya itu 1. Lower armnya itu 1. Dan waist-nya itu 2. Jadi 2 gini. Maaf, ini salah. Nah, terus habis itu kita tinggal tarik garis, kita tinggal tarik, terus mendapatkan skor sebesar 2. Jadi kita langsung tulis aja di ini, postur skor B-nya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita aktif untuk mengetahui coupling skornya. Di mana untuk coupling skornya itu ada beberapa kriteria, di mana untuk yang skor 0 itu artinya pegangan itu baik, lalu jika mendapatkan skor 1 itu berarti pegangannya itu cukup, lalu untuk skor 2 itu berarti pegangannya itu buruk, lalu yang jika mendapatkan skor 3 itu berarti tidak ada pegangan. Jadi untuk kualitas pegangan pada postur kerja ini itu bisa ditulis 1. Jadi cukup untuk pegangannya. Nah, setelah itu kita tambahkan postur skor B ditambah coupling score itu hasilnya 3. Oke.
Nah, setelah itu kita di table yang terakhir, yaitu table C. Terus habis itu kita caranya masih sama seperti yang tadi, tapi kita melihat skor finalnya aja, di skor A sama skor B-nya ini aja. Nah, di skor B kita tuh mendapatkan skor 3. Lalu untuk skor A-nya itu kita mendapatkan skor 4. Terus habis itu kita tarik garis ya teman-teman. Nah, akhirnya kita bertemu di tengah, yakni ini sama dengan 4. Nah, terus habis itu kita itu bisa tulis di table C-nya itu sebanyak 4. Nah, terus habis itu untuk menentukan rebus skornya itu kan ada activity score nih. Jadi kita perlu mengetahui activity score-nya kita tuh berapa. Untuk activity score itu ada beberapa kriteria di sini, di mana untuk em, untuk penambahan 1 poin itu jika satu atau lebih bagian tubuh itu ditahan lebih dari 1 menit atau statis. Lalu untuk penambahan 1 poin itu jika adanya gerakan berulang dengan jangkauan yang kecil. Jadi lebih dari 4 kali per menit. Lalu yang terakhir itu adalah gerakan yang menyebabkan perubahan postur yang cepat dengan jangkauan besar atau dasar yang tidak stabil. Nah, pada postur kerja atau kerja yang kita lakukan ini, itu untuk klasifikasinya itu di yang nomor 1 ya teman-teman. 1 atau lebih bagian tubuh ditahan lebih dari 1 menit. Jadi kita pakai tambahan 1 tapi yang ini, yang statik hitungannya. Jadi kita tulis di sini 1. Nah, setelah itu kita dapat menjumlahkan rebus skornya. Di sini rebus skornya sama dengan 5. Nah, terus habis itu kita lihat nih teman-teman di bagian kiri bawah untuk scoringnya. Jadi hasil akhir atau rebus skornya itu kan 5. Jadi untuk 5 itu berarti antara 4 dan 7. Jadi resikonya itu sedang. Jadi masih perlu investigasi lebih lanjut dan diubah secara segera. Seperti itu. Nah, itu kita ke bagian rula. Di mana secara keseluruhan itu bagian postur tubuh yang dianalisis pada rula sama reba itu sama ya. Mungkin ada beberapa yang berbeda, tapi overall itu sama ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada upper arm, terus upper arm ini 2, ininya juga sama 2 upper arm. Karena memang kan postur kerjanya sama, cuman bedanya ya antara rula reba seperti itu. Untuk postur kerjanya kita tetap pakai yang postur kerja yang diberikan pada lab itu jadi 1 aja. Jadi bisa dipakai di rula reba seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk loket armnya itu juga sama, nanti waist-nya itu juga sama. Begitu pula neck, trunk, dan leg-nya juga sama. Nah, di sini yang membedakan itu ada di step ke-6. Step ke-6 ini di reba itu belum ada, tapi sebenarnya sudah dianalisis. Tapi dia tuh masuk di bagian activity score. Jadi untuk rula ini dia disendirikan. Jadi add muscle use score. Tapi intinya itu sama ya teman-teman. Jadi kita mungkin tinggal nambahin final score-nya aja. Untuk perhitungannya itu juga sama. Untuk mencari skor finalnya itu juga sama ya teman-teman. Jadi untuk waist and arm skornya ini tinggal 2 ditambah 0 ditambah 1. Jadi ini sama dengan 3. Setelah itu untuk neck, trunk, leg skornya itu juga sama. 2 tambah 0 ditambah 1 itu sama dengan 3. Nah, setelah itu em, kita sama stepnya kayak tadi. Kita untuk skor neck, trunk, leg skornya itu kan sama-sama 3. Jadi kita lingkarin aja 3 sama 3.
Nah, terus kita tarik garis, ketemunya juga 3. Terus kita tuh, nah di sini kan skornya 3 ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis 3. Setelah itu kita baca scoringnya, di mana untuk final score rulanya ini masuk ke kategori 3 dan 4, di mana memang diperlukan perubahan, tapi eh, jika mau dilakukan seperti itu. Mungkin segitu aja dari pengisian sheet, rula, dan tabelnya. Oke teman-teman, sekarang kalian akan melihat bagaimana cara menggunakan aplikasi Hapolea. Pertama, kalian bisa klik icon kamera pada tengah bawah. Lalu klik icon gambar dan pilih video yang nantinya akan diekspor. Setelah itu, teman-teman mengisi sector of activity. Kalian bisa pilih training on education. Lalu isi job title dengan kalian juga bisa pilih mengenai industrial teknikan. Lalu kalian juga bisa mengisi title of analysis dengan mengisi kelompok kalian. Setelah itu kalian bisa menunggu video kalian terupload. Nah, jika seperti itu, maka video kalian sudah terupload. Kalian bisa melihat resultnya. Dan kalian bisa melihat mengenai detailsnya. Dan ini rulanya, yang nantinya kalian akan butuhkan pada saat pengerjaan laporan. Nah, di sini kalian dapat melihat bahwa nanti video tersebut akan dapat menjadi bahan evaluasi pada laporan kalian.